Jemaah sholat id rahimakumullah, marilah kesempatan yang baik ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dengan arti yang sebenar-benarnya, yaitu senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah dan senantiasa meninggalkan segala larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sholat id rahimakumullah, pada hari ini kaum muslimin di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Adha, karena telah sampai pada hari ke-10 bulan Dzulhijjah,
Idul Adha adalah peristiwa besar yang setiap tahun umat Islam sedunia merayakannya dengan melaksanakan sholat ini, dan setelah itu menyembelih hewan kurban sebagai sunnah muakkadah. Setiap kali merayakan Idul Adha, kita tidak bisa lepas dari membicarakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Bapak anak ini menjadi suri tauladan bagi kita semua dalam banyak hal, seperti dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini dengan sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang hamba Allah yang taat kepadanya. Beliau adalah orang yang sabar sekaligus lurus, berhati lembut dan penyantun. Beliau seorang ayah dengan teladan kepemimpinan yang mencerahkan. Sedangkan sang anak Nabiullah Ismail alaihissalam adalah seorang hamba yang juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau termasuk orang yang sabar dan berbakti kepada orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Ibrahimahumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan anak pertama yang kemudian diberinya nama Ismail setelah menikah dengan Siti Sarah cukup lama, yakni puluhan tahun. Nabi Ismail alaihissalam lahir dari istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Siti Hajar. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam telah berusia kira-kira 100 tahun. Namun kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi dalam tidurnya menyembelih anak satu-satunya yang ketika itu sudah menginjak remaja. Nabi Ibrahim menyadari bahwa mimpi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakannya. Al-Quran merekam mimpi itu dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya inni ara fil manami anni al-bahga. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Kita bisa bayangkan betapa Nabi Ibrahim alaihissalam telah diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak satu-satunya dikurbankan atas perintah Allah dengan cara disembelihnya sendiri. Bagaimanakah sikap Nabi Ibrahim menghadapi perintah tersebut? Beliau mentaati perintah itu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Beberapa macamnya sebagai berikut. Wasabru ala awjuhin, sabrun ala ta'atillah, wasabru ala maharimi, wasabrun ala musibah. Artinya, sabar itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menerima musibah. Dari kutipan di atas, kita tahu bahwa apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni melaksanakan penyembelihan terhadap putranya sendiri, merupakan contoh nyata untuk kesabaran dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita renungkan lebih dalam, Nabi Ibrahim alaihissalam telah melaksanakan ketiga macam kesabaran tersebut. Sebagaimana teori Imam Ghazali di atas, yakni sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangannya, dan sabar dalam menerima musibah berupa ujian berat darinya. Sabar Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita lihat dari sikapnya yang segera melaksanakan perintah itu, walau sebenarnya ada perasaan sedih di hatinya, karena beliau tetaplah manusia sebagaimana pada umumnya yang memiliki perasaan. Namun perasaan sedih itu berkembang menjadi keikhlasan dalam hati. Setelah jawaban langsung dari Nabi Ismail alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya abadi af'ala ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Pengakuan Nabi Ismail alaihissalam bahwa ia sabar menerima apa yang akan dilakukan ayahnya terhadap dirinya semakin menentukan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menyembelih putra satu-satunya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kedua Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah tersebut merupakan kesabaran dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beliau tidak ragu sedikit pun untuk kesabaran, untuk melaksanakan perkara hak, sehingga tidak ada sedikit pun keinginan untuk bermaksiat dalam melawan perintah Allah. Misalnya dalam melakukan protes atau bahkan menantangnya. Bermaksiat kepada Allah adalah larangan yang keras, apalagi bagi seorang nabi-nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keteguhan hatinya meninggalkan larangan itu sebagai bentuk kesabaran. Selain itu perintah Allah agar menjalankan perintah itu tidak bisa ditolak sehingga menjadi ujian berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah beliau lebih memilih dan mencintai Allah ataukah lebih memilih mencintai putranya? Terbukti Nabi Ibrahim alaihissalam lebih memilih dan mencintai Allah. Dan seluruh kepasrahan jiwa kepadanya, Nabi Ibrahim lurus menghadapi musibah yang mengujinya. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menebus Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba yang besar untuk disembelih. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat rahimakumullah. Kisah kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam di atas patut kita teladani dalam menghadapi situasi saat ini. Semoga kita dapat meneladani dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, dan kita semua menjadi orang-orang yang taat dan sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiru li annahu huwal ghafurur rahim. Ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله بما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بكرسه. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكته المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الوحيدية وانصر من نصر الدين واغفر من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
urusan penyebelah paling ada. Ngopo ku, Bro? Engko disebut-sebut kok ngono.